ngapunten putune nedhi dhuwit nedhi saiklase mawon mangke jenengan deleh teng mriki. Nah, menyaksikan gelas itu bergerak sendiri. Nah, dia akan bergerak ke abjad dan mengeja sesuai namanya. Wih, iso ngomong. Selanjutnya kami akan bertanya ke saya, membawa uang berapa? Ada beberapa kali tuyul yang masuk itu mereka membawa uang beda-beda sih. Ada yang sampai MM-an, ada yang cuma ratusan juta, bahkan ada yang cuma jutaan gitu aja. Kayak Asli sih. anjir, pantesan ya orang-orang nih banyak yang pesugihan gitu. Karena Ya meyakinkan. Ya, masih di channel Literasi Misteri dengan nama belakang Misteri. Tentunya kali ini kita akan membahas misteri, suatu hal yang horor untuk kita bahas. Sudah lama kita tidak membahas tentang horor-horor. Urip iki angel, urip iki ruwet. Banyak orang ingin mencapai kesuksesan. Dan ada dua cara mencapai kesuksesan. Satu, material. Dua, spiritual. Dan ini Argo. Bersama Argo kita akan membahas atau mengulik cerita-cerita yang pernah langsung dilakukan oleh Mas Argo ini, yaitu spiritualis untuk mendapatkan harta kekayaan. Apakah benar Anda pernah terlibat langsung dengan hal-hal seperti itu? dengan berat hati saya harus mengatakan iya benar. Saya pernah masuk dan ikut dalam hal-hal semacam itu. Terjerumus dalam hal semacam itu? Iya benar. Itu kapan kira-kira, Mas? Waktu pastinya saya kurang paham ya ketika itu, saya nggak lupa. Ya beberapa tahun yang lalu lah, beberapa tahun yang lalu. Dan ketika itu saya juga memang sedang penasaran mungkin ya. Oh, backgroundnya penasaran. Iya mungkin ya, penasaran karena ada salah satu orang yang bercerita tentang hal semacam itu. Ada seseorang yang bercerita kepada saya. Ya, tentang hal-hal semacam itu ya. Dan saya juga kurang waktu itu kurang percaya dengan hal-hal semacam itu. Karena saya belum pernah menyaksikan secara langsung ataupun tahu dengan hal-hal semacam itu. Makanya ketika saya diceritai oleh seseorang membuat saya penasaran. Dan ketika itu orang yang menceritai saya itu menawarkan. Oh, iya, menawarkan. Jadi Anda terlibatnya itu gara-gara ditawarkan itu? Iya, awalnya. Iya. Awal. Karena ketika itu saya bilang kan, ketika diceritai, mosok sih? Gak percaya awalnya? Iya, saya nggak percaya awalnya. Kayak emang bisa gitu. Maksudku, ya kita tahunya cari uang ya kerja. Iya, kerja. Ya melakukan hal-hal yang wajar untuk Iya, mendapatkan uang. Oh. Dan ketika diceritai itu kayak saya masa sih. Iya. Dan akhirnya dia menawarkan, orang yang menceritai saya itu menawarkan, kalau kamu nggak percaya, ayo ikut, iya, ayo ikut, kita buktikan.
ada bukti. Dia ingin membuktikan bahwa ya Hal dia memang- dia nggak berbohong Iya. bahwa itu real. Dia pernah melakukan juga. Ah. Dan ketika itu juga saya langsung ya bilang iya ayo Ya, kita buktikan. membuktikan. Iya. Ah. Karena saya emang sepenasaran itu ketika itu. Terus itu ritualnya itu bagaimana kira-kira Nah, ini caranya? untuk ritualnya yang pertama-tama kita harus menyiapkan bahan untuk ritual. Bahannya simpel aja sih. Bahannya simpel. Kita butuh kertas yang lebar gitu. Ya, semeja ini cukup sih. Semeja ini ya. Oh, sangat lebar berarti. Koran. Ya, cukup lebar ya. Jangan koran. Kertas polos. Kertas polos. Kertas polos. Putih polos. Harus putih polos. Iya. Dan kalau bisa kertasnya itu jangan yang apa ya? Jangan yang licin gitu. Kertasnya. Iya. Kertas kasar ya, kertas Manila lah putih. Iya, gitu. iya, kertas semacam itu. Jadi biar nanti pergerakannya mulus gitu ketika ritual. Kita harus menyiapkan itu, kemudian digambar di kertas itu. Digambar. Berarti syaratnya harus bisa gambar dulu ya. Ya, bukan menggambar seperti orang-orang sih. Lebih tepatnya kayak lambang-lambang gitu. Oh, ya, menggambar lambang-lambang gitu. Terus menuliskan abjad, menuliskan angka di situ. Iya. Setelah digambari dan ditulisi, butuh gelas. Gelas Iya, gelas. untuk Prakteknya nanti. Untuk prakteknya nanti kita butuh gelas. Hmm. Gelasnya nggak usah terlalu besar sih, kecil aja. Dan setelah kertas sudah direntangkan Iya. di depan kita, kemudian gelas juga sudah siap. Dan praktek ini membutuhkan minimal 4 orang. Minimal 4 orang. 4 orang. 3 bisa sih, cuma Lebih 4 orang. lebih kuat kalau 4 orang, iya, lebih kuat kalau 4 orang. Dan 4 orang ini syaratnya harus membaca dalam satu helaan nafas. Dan bacaannya ini panjang, cukup panjang. Bacaannya. Susah juga harus bisa menghafal. Iya, namanya hal semacam itu ya. Iya. Ya pastinya butuh sesuatu juga, nggak mungkin secara Iya. benar-benar. Bahkan secara instan pun juga nggak instan juga. Iya, Ada benar. cara-caranya ya. Ya, jadi bacaannya ini cukup panjang. Dan kita dianjurkan membaca bacaan ini dalam satu helaan nafas. Kalau dalam satu helaan nafas ini nggak nyampe, ritual ini nggak bakal terjadi, nggak akan bisa. Mungkin bisa nanti dipraktekkan pada penonton bacaannya. Nggak boleh. Jangan, karena ini sangat-sangat tidak dianjurkan, bahkan jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan. Ini saya cuma sharing agar kalian tidak terjerumus dalam hal semacam Iya, itu. seperti itu. Jadi kita harus membaca bacaan yang panjang ini dalam satu helaan nafas. Satu orang saja tidak bisa, ritual itu tidak akan Gagal. terjadi, ya, akan gagal. Jadi butuh karena kami berempat cuma satu kan yang sudah pernah melakukan dan yang pasti bisa. Sementara 3 orang lainnya kan baru pertama kali. Otomatis ada trial dan error, ada yang gagal gitu ya kan. Harus diulang-ulang. Harus diulang karena memang itu syaratnya. Dan akhirnya setelah mencoba beberapa kali berhasil dan ada syaratnya juga. Kita harus memegang gelas itu, bukan memegang sih, lebih ke menyentuh ya, menyentuh tanpa menekan. Menyentuh gelas itu. Iya, menyentuh gelas itu. Jadi gelas nanti ditaruh di tengah,
tengah-tengah kertas yang lebar itu. Kita sentuh dengan satu jari, tapi tidak boleh menekan. Ya meletakkan jari gitu aja. Iya, meletakkan jari gitu aja. Nah, ini setelah beberapa kali percobaan dan berhasil, itu membuat saya cukup kaget dan antara percaya dan tidak, karena itu terjadi benar-benar di depan mata saya. Terjadi benar-benar di depan mata saya. Saya tidak melindur, saya tidak sedang berhalusinasi. Itu 4 orang itu posisi sadar dan tahu itu sadar. terjadi. Kami sadar, dengan sadar menyaksikan gelas itu bergerak sendiri. Real bergerak. Saya sampai bertanya dalam hati. Oh, kan disentuh tadi. Disentuh, tapi tidak boleh menekan. Disentuh, tapi tidak boleh menekan. Bagaimana kita menggerakkan gelas kalau kita tidak menekannya? Iya. Oh, iya. Geraknya itu bagaimana? Contoh geraknya? Gerakannya itu apa ya? Dia bergerak kalau kita memberikan instruksi. Katakanlah, ini sudah ini. Iya. Sudah apa? Akan setelah kita membaca bacaan tadi, kita akan memberikan instruksi. Iya. Kalau kamu ada, tolong bergerak. Nah, gelas itu akan bergerak, entah melakukan berputar, entah itu bergerak ke kanan ke kiri. Seperti itu. Benar-benar geraknya itu Benar-benar bergerak. nyata geraknya, Nyata. yang bukan yang hanya gerak dikit-dikit. Enggak. Ini benar-benar bergerak. Oh, ngeri. Pernah ada yang malah muterin kertas. Kertas, Iya, ada. Ada yang bergeraknya cuma sedikit aja gitu, ada. Katanya sih. Itu tergantung dari makhluk yang masuk ke ritual tersebut. Oh, iya. Iya, tergantung dari kekuatan makhluk yang masuk dalam ritual tersebut. Itu kayak mengundang gitu kan? Iya, benar banget, mengundang. Iya. Jadi ketika itu saya melihat dengan gamblang gelas yang saya sentuh bergerak. Saya tanya ke 2 orang teman saya yang baru pertama kali mencoba, kamu menggerakkan? Jawab enggak. Saya tanya lagi, kamu menggerakkan? Enggak. Saya sedikit bingung di sini, antara percaya dan tidak. Tapi itu nyata di depan mata saya. Wah, mengerikan ya. Ya, jadi seperti itu. Ini, tapi kan cara mendapatkan uangnya. Nah, ini Caranya itu gimana? Nah, ini kekurangannya dalam ritual ini, kalau praktisinya ini nggak punya kekuatan secara supranatural, makhluk yang masuk ke dalam ritual tersebut ini random. Oh. Iya, random. Jadi nggak selalu pocong, nggak selalu kuntilanak, nggak selalu tuyul, nggak selalu genderuwo, random. Karena apa? Karena praktisi-praktisinya ini bukan orang-orang yang memang punya kemampuan dalam segi spiritual. Jadi random aja yang masuk. Nah, ketika gelas sudah bergerak, itu kita bisa bertanya atau memberikan instruksi. Nah, kalau kita ingin tahu yang masuk dalam ritual tersebut adalah itu makhluk apa, kita tinggal bertanya. Apakah kamu kuntilanak? Nanti dia akan bergerak ke kertas, nanti ada pilihannya gitu, ada iya atau tidak. Nanti kalau memang dia kuntilanak, dia akan bergerak ke iya, pilihan iya gitu. Iya. Kalau tidak ya tidak. Jadi gitu cara kita mengetahuinya, kita harus bertanya. Dan pertanyaannya itu yang kita sudah tahu berarti. Iya, pertanyaan-pertanyaan yang kan ada pilihan, apakah itu Iya. kuntilanak atau kalau kita tidak tahu namanya, dia nggak bakal menjawab berarti. Dia akan menjawab tidak kalau itu bukan dia. Iya. Katakanlah yang masuk ini pocong. Terus kita tanya nih, apakah kamu kuntilanak? Dia akan menjawab tidak. Oh. Karena di kertas ini sudah ada pilihan ya atau tidak. Oh. Iya, begitu. Iya. Jadi kalau kita
tanya lagi, kalau emang dia nggak mau jawab nih, tuliskan nama kamu. Nah, dia akan bergerak ke abjad dan mengeja sesuai namanya. Wih, iso ngomong. Itu yang saya nggak habis pikir. Apa ya? Ternyata punya intelijensi juga Iya, gitu. ternyata makhluk seperti itu nggak buta huruf loh. Bener loh. Bener banget. Heeh. Tapi beberapa kali Hmm. memang ada makhluk ini yang intelijensinya kurang. Oh, nulisnya salah. Iya, iya. Heeh. Iya, memang ada seperti itu. Tapi ada juga yang benar cara mengeja. Kan tergantung sekolahnya mereka. Bu. Iya, mungkin ya. Jadi di situ setelah kita tahu ya kan, Iya. setelah kita tahu, kita bebas bertanya di situ. Kita bebas bertanya di situ. Dan yang aneh juga, Iya. kita tidak perlu bertanya secara lisan kayak siapa nama kamu, nggak perlu. Bahkan ketika kita bertanya dalam hati, Hmm. saya pernah mencoba Dijawab juga. dijawab, dan jawabannya sesuai dengan pertanyaannya saya. Di situ saya kayak Wow. ini beneran apa enggak sih? Membaca hati berarti dia ya. Saya benar-benar bingung di situ. Saya nggak paham, saya kayak apa ya? Wah, medeni asli sih nek iki, asli medeni Iki sih. teman taga. Berarti batin pun. Batin pun gitu. Bahkan kalau memang yang datang ini adalah makhluk-makhluk penghuni suatu tempat gitu, katakanlah makhluk-makhluk yang menghuni pohon di pinggir jalan gitu ya kan, Iya. kita bisa bertanya, ada kecelakaan apa? Oh, Iya, bisa membantu intel ternyata. bisa. Siapa yang kecelakaan? Bisa bahkan. Tapi nggak banyak makhluk yang seperti itu. Iya. Biasanya makhluk-makhluk, kalau kata teman saya menceritakan tadi, cuma makhluk-makhluk dengan power yang kuat. Intelijensi tinggi. Iya, yang bisa mengasih tahu. Berarti Macam itu. untuk mendapatkan uang pun nyuruh makhluk itu untuk mencari uang. Nah, ini beda lagi. Oh, beda. Beda lagi. Ya, gimana berarti? Karena minusnya makhluk yang masuk ini random, otomatis kita harus melakukan ritual ini beberapa kali sampai menemukan makhluk yang membawa uang, yaitu tuyul. Ya, Oh, berarti nggak bisa sistem nyuruh gitu ya? Nggak Misal bisa. dapat pocong, pocong, bukan kamu suruh tuyul ke sini, nggak bisa? nggak bisa, nggak bisa, Oh. nggak bisa. Ah. Ada beberapa yang bisa sih sebenarnya. Ada beberapa yang Ada bisa? beberapa yang bisa. Cuma ada beberapa yang nggak bisa. Ada yang ada pernah satu kesempatan sih, Iya. kayak meminta tolong. Ketika itu yang masuk bukan tuyul memang. Kemudian kami meminta tolong untuk memanggilkan tuyul kemari. Dan benar, di ritual selanjutnya yang masuk tuyul. Nah, di sini ini yang membuat saya akhirnya percaya kalau memang hal semacam itu ada. Ketika itu yang masuk adalah tuyul. 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 Ketika kami tanya, kamu siapa? Dia menjawab tuyul. Oke, tuyul. Selanjutnya kami akan bertanya biasanya, membawa uang berapa? Membawa uang berapa? Ada beberapa kali tuyul yang masuk itu mereka membawa uang beda-beda sih. Ada yang sampai MM-an, ada yang cuma ratusan juta, bahkan ada yang cuma jutaan gitu aja. Enggak, berarti kita nggak nyuruh, tapi kita langsung tanya, kamu ada membawa uang nggak? Iya, benar banget. Iya, kita tanya, kamu bawa uang berapa? Ada yang ngasih tahu nominalnya. Begal makhluk halus ya kita ya. Iya. Ya gimana ya? Iya. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu lah ya. Tapi ada yang mereka nggak ngasih tahu nominalnya berapa. Ada yang nggak ngasih tahu. Iya. Tapi yang paling banyak yang pernah saya temui dan mereka bilang pernah bawa uang sekitar 1,5 M.
1,5 M. 1,5 M. Tuyul membawa uang. Tuyul. Itu kalau kita nggak tanya tuyul bawa uang segitu buat apa? Saya di situ speechless juga sih. Kayak Asli sih. anjir, pantesan ya orang-orang nih banyak yang pesugihan gitu. Karena Ya Mia. tapi tidak untuk ditiru ya. Ya jangan. Ini Jangan. bukan hal untuk Jangan. ditiru. Ini hanya Jangan. cerita. Sangat Cerita. tidak baik. Ini untuk cerita Itu saja. hal-hal yang tidak baik. Nah, setelah kita tanya ini, si tuyul membawa berapa? Kita tidak boleh mematok syaratnya. Enggak gitu. Maksudnya Ya, mematok. mematok nominal. Enggak boleh mematok nominal yang akan kita minta. Karena kata teman saya yang menceritakan ritual tadi, tuyul tuh nggak suka kalau dimintain tuh matok nominal. Mereka malah nggak ngasih. Mereka malah nggak ngasih. Tapi kita mintanya itu seikhlasnya. Iya. Kita minta seikhlasnya. Jadi ketika kita sudah tahu yang masuk dalam ritual ini tuyul, kemudian kita sudah tahu dia bawa nominal berapa, kemudian kita tanya, apakah boleh kami meminta uangnya? Nah itu kebanyakan tuyul Boleh. akan menjawab, memperbolehkan, menjawab iya boleh. Nah Boleh. setelah itu, setelah diperbolehkan, kita akan langsung memintanya, tapi harus halus dan harus halus. Ya. Ya ketika itu saya Kebawa pikiran. iya, Nah. ketika itu saya biasanya memakai bahasa Jawa ya, bahasa Jawa kayak Mbah ngapunten putune nedhi dhuwit nedhi saiklase mawon mangke jenengan deleh teng mriki. Nah, jadi kita minta seikhlasnya, tapi nanti kita minta Nyuruh, uangnya ditaruh di mana Oh gitu. iya. Kita harus menyebutkan tempatnya. untuk Iya, menaruh. tempat. Yang penting tempatnya ini tersembunyi. Tersembunyi. Dan tersembunyi dan cuma kita yang tahu. Dan antara percaya dan nggak percaya ketika itu percobaan pertama ketika saya mendapatkan tuyul dan kami meminta seikhlasnya, uang itu benar-benar ada, nyata, benar-benar ada di tempat yang kami sebutkan. Dan uang itu uang yang sudah sering dipakai gitu, bukan uang baru, bukan uang apa, Uang yang kusut itu kan? Iya, uang yang kusut, yang uangnya seperti sudah sering dipakai gitu. Dan di situ saya percaya bahwa hal semacam itu memang ada. Memang terbukti. Memang berarti. terbukti. Karena ketika itu saya yang mengambil uangnya. Dan saya tahu di tempat ini nggak mungkin ada uang. Iya. Nggak mungkin ada uang. Karena tempat yang saya sebutkan tadi itu di bawah barang gitu. Di bawah barang. Nggak mungkin kan uang jatuh dan di bawah di bawah barang barang itu itu. tiba-tiba Iya, nggak mungkin. ke bawah angin pun nggak mungkin. Iya. Dan saya mengambil uang itu pun harus mengangkat barang itu dulu. Harus mengangkat barangnya cukup berat ketika itu. Harus mengangkat barang dan saya lihat benar ada uang 20.000. 20.000. Itu konsisten beberapa kali mungkin jadi 2 juta bisa. Dan saya di situ ketika mengambil uangnya, saya langsung lihat kan, Iya. ini uang asli apa enggak? Saya coba raba, saya lihat, saya terawang. Uang asli. Uang asli. Uang asli. Saya lihat uang asli 20.000. Dan seketika itu juga saya percaya bahwa hal-hal semacam itu memang ada. Gitu. Memang ada. Dan karena kami tidak punya niatan apapun dalam melakukan ritual itu. Itu berarti niatnya tadi pure karena penasaran Karena aja. penasaran. Karena Karena penasaran. Karena penasaran. Dan akhirnya
ya ya sudah, kami melupakan hal itu. Tapi kami beberapa kali juga mencoba hal itu lagi dan lagi. Benar. Pertama penasaran ya. Iya. Kalau Anda menjelaskan beberapa kali mencoba, berarti kan sedikit tergiur Anda. Nah, inilah alasan kenapa saya tidak memperbolehkan Anda melakukan hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti itu bersifat adiktif. Karena apa ya? Nagih emang sih. Tapi sangat tidak dianjurkan. Bukan tidak dianjurkan, tapi tidak boleh. Tidak boleh. Bukan tidak Sangat dianjurkan, tidak tapi tidak boleh. Sangat tidak boleh. Sangat tidak boleh. Ingat, Mas ini bercerita. Hanya Ya, bercerita, cukup kalian dengarkan saja. Sangat tidak boleh. Jangan dilakukan, benar-benar jangan dilakukan. Ya, setelah beberapa kali melakukan hal semacam itu, akhirnya kami sadar bahwa hal itu memang tidak baik dan ya bertentangan dengan agama juga. Makanya akhirnya setelah beberapa kali melakukan hal itu, akhirnya kami memutuskan untuk stop. Kami tidak akan melakukan hal itu lagi. Kecuali Gimana? ya, ini kecuali. Hampir saya sudah terbawa loh. Oh, tobat ternyata. Kecuali Iya. setelah kami memutuskan untuk tidak melakukan hal itu, kami melakukan hal itu lagi karena beberapa kali kami kehilangan uang di rumah saya kehilangan uang. Oh. Ya, kehilangan. Dan kata teman saya menceritakan itu salah satu efek ketika kalian melakukan ritual-ritual semacam itu. Ada yang kalian dapat, tapi yang diambil akan semakin banyak dan tidak tanggung-tanggung. Uang yang hilang ketika itu sekitar hampir 1 juta. 900.000 kalau nggak salah. Uang saya hilang. Padahal uang itu ada di lemari, saya kunci, dan kuncinya saya gabungin sama kunci motor yang otomatis saya bawa tiap waktu kan. Tapi uang itu bisa hilang. Dan kata teman saya, itu efek memang. Ketika kamu melakukan ritual itu, ya Konsekuensinya seperti itu. Dan malah bisa menjadi sasaran untuk makhluk-makhluk semacam itu. Ya. Apa karena akrab aja ya, kita sering minta dia juga ngambilnya dari kita, mungkin gitu ya. Iya, mungkin seperti itu ya. Karena ketika kita melakukan itu kan akhirnya dia tahu tempat kita gitu. Oh iya, Ya, kenal akhirnya. Ya, akhirnya mencoba-nyoba situ, malah uang kita yang diambil. Karena efeknya seburuk itu. Tapi ketika Anda sudah memang benar-benar berhenti, uang itu apakah terus-terusan hilang sampai sekarang atau sudah berhenti memang? Terhitung sih beberapa kali uang saya hilang memang. Uang keluarga saya, bukan uang saya saja ya. Uang keluarga. Uang keluarga ya, uang kakak saya, uang ayah Apakah saya. sekarang masih seperti itu? Apa sudah lama? Akhirnya hal itu berhenti setelah setelah sekian lama. Akhirnya udah nggak pernah hilang lagi. Dan cukup lama itu efeknya. Iya, saya mikirnya iya sih, hal semacam ini sangat buruk sih. Benar, memang Sangat buruk. sangat buruk itu. Karena yang kita dapat nggak seberapa nih dari Iya. Dari yang hilang dari kita. Iya. Dari apa yang diambil Iya. dari kita. Saya mengalami itu benar-benar udah kapok, benar-benar kapok. Sudah benar-benar berhenti. Iya, benar-benar kapok. Lumayan, bukan lumayan sih, memang horor ceritanya, horor dan juga berduit. Iya. Tapi ada satu hal yang belum saya ceritakan. Oh iya, apa lagi? Dalam proses ritual itu. Kan tadi saya bilang kita cuma boleh menyentuh, tidak boleh menekan. Iya. Nah, kata teman saya menceritakan ritual tersebut,
pernah ada orang yang mencoba untuk menekan gelas ketika menyentuh kan, Menekan. iya sama kayak saya nggak percaya gitu kan, Iya. akhirnya dia tekan, dia terpental, iya terpental, Benar-benar terpental. iya benar-benar terpental. Hal yang tidak logis, sangat tidak Sangat logis. tidak Dari logis. tadi memang tidak logis ya dari Iya, tadi. iya, terpental. Tapi untungnya itu tidak terjadi kepada saya. Karena ketika Karena itu ada saya taat aturan. taat aturan dalam ritual itu. Iya, kurang lebih seperti itulah cerita saya melakukan ritual tersebut. Ya. Cukup. Sangat-sangat aneh ceritanya. Iya, iya. Saya aja kalau memikirkan ritual tersebut kayak Jangan diulang lagi memang. iya, jangan lagi. Bener-bener jangan diulang lagi. Karena efeknya benar-benar parah Iya. efeknya. Udah panjang ceritanya dari tadi Iya. ternyata. Terima kasih banyak loh Mas ya. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak. sama-sama. Ini bukan untuk dicontoh, sama sekali bukan untuk dicontoh. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan sama sekali. Dalam bentuk apapun ya. Mas? Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Ini hanya sekedar cerita. Cerita. Ini salah satu cerita. Ini salah satu cerita dari yang memang pernah melakukannya. Saya yang dari hal itu mendapatkan ya secara instan 20.000, tapi saya harus kehilangan ratusan ribu, ya kan? Efeknya sebesar itu. Iya. Terima Dan kasih. dalam jangka waktu tertentu juga. Iya. Efeknya. Jadi sangat-sangat jangan pernah dilakukan. Oke. Terima kasih banyak Mas Sama-sama. Argo Iya, sama-sama. telah menceritakan hal-hal yang seperti ini tadi. Iya. Horor sekali. Oke, kita tutup dulu ceritanya. Cukup didengar ceritanya, oke? Ya, balik lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar banyak orang yang tahu cerita ini tadi. Tetap di Literasi Misteri.